Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan membuat cara membuat adonan fiberglass, dan sekaligus saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman dari video sebelumnya, karena banyak dari teman-teman yang menanyakan caranya atau bahan-bahannya. Untuk video kali ini saya akan ulangi lagi. Untuk cara membuat adonan fiberglass terdiri dari satu resin tuh yang ini teman-teman ya. Ini ada resin, kebetulan saya kemarin beli 10 kilo, jadi kilo yang yang dipakainya. Satu resin, kedua katalis itu disebutnya untuk pengeras. Terus untuk kedua ini talak itu bubuk aerosol. Yang keempat ini ada serat fiber. Ini serat fiber seperti begini, jadi dijualnya per meter. Kebetulan kalau di Kendari, karena saya tinggalnya di Kendari, harganya 1 meter itu 35.000. Kalau ini per cc, 1 cc sama harganya 30.000, saya beli 300 cc. Kalau resin harganya 45.000 per kilo. Baru satu resin, 2 katalis, 3 bubuk talak aerosol, keempat serat fiber. Untuk bahan pendukung lainnya, satu ini pigmen warna. Soal kalau pigmen warna itu terserah teman-teman mau pakai pigmen atau enggak. Ini kan cuman saja untuk pewarna, seandainya tidak pakai juga nggak apa-apa. Selanjutnya yang ini adalah licin, margarin ya, bisa juga pakai minyak. Jadi setelah bahannya terkumpul semua, bisa diaplikasikan ke tempat pencampuran. Ada juga teman-teman yang nanya, "Bang," katanya, "bagaimana kalau misalkan bubuk aerosolnya tidak ada, bisa diganti dengan casting, bisa juga dengan kornis." Untuk bahannya bisa saya lihat di depan. Kebetulan saya juga jualan ya kayak begitu ya, kayak begini. Nah ini kornis to casting, kayak begitu bentuknya ya. Jadi kembali lagi untuk caranya dan perbandingannya. Jadi kebetulan kalau pembuatan itu tuh ada 2 cara. Bisa pakai yang kental, bisa juga yang encer, tergantung kebutuhan. Kebetulan untuk saya kan untuk pembuatan itu cetakan Les Gibson gitu. Jadi yang dipakainya dua-duanya, yang encer sama yang kental. Terus ada lagi yang nanya, "Bang, sampai kapan itu misalkan dipakainya?" Ini resin seandainya contoh misalkan dicampur antara talak sama resin, itu tidak akan menggumpal, tidak akan keras biarpun beberapa bulan. Yang penting jangan dikasih katalis, karena kalau sudah dikasih katalis paling hitungan menit langsung keras. Tapi kalau baru dicampur antara bubuk aerosol sama resin, biar beberapa bulan tidak kental. Contohnya yang ini, dulu waktu saya bikin tutorial itu sekitar 6-7 bulan yang lalu, tapi masih bisa dipakai, masih begini. Yang penting tutupnya, tutup ininya masih tutup rapat begitu. Jadi jangan takut kental, jangan takut keras gitu. Jadi tidak apa-apa, yang penting jangan dikasih itu dulu, dikasih katalis. Jadi kapan misalkan dikasih katalis, nanti kalau misalkan membuat cetakan atau mau dipakai, nah baru
dikasih katalis. Seandainya belum dikasih katalis nggak bakalan keras gitu teman-teman. Untuk selanjutnya saya akan mencampurkan antara katalis antara resin sama bubuk aerosolnya supaya lebih cepat videonya sama durasi saya akan percepat. Pertama-tama ambil ininya sesuai kebutuhan. Ini namanya resin kita tuangkan ke sini ke tempat adonan gini, berapa saja kebutuhannya, mau untuk sekilo 2 kilo tergantung nanti kebutuhannya berapa. Kalau sudah kasih begini, ini perkiraan sekitar antara 3 kiloan. Nah, baru dikasih bubuk ininya. Untuk takarannya 1, 2, 3. Kasih 3 saja, cukup untuk 3. Kenapa saya kasih banyak? Karena memang kebutuhannya saya mau dikasih kental dulu, karena untuk kebutuhan pembuatan kalau sudah begini dianukan dulu ya. Bisa diperhatikan teman-teman, jadi setelah pencampuran bubuk aerosol sama resin ada reaksi gelembung-gelembung. Nah, kalau masih begini jangan coba-coba dulu dibuatkan untuk dipakai buat cetakan, karena biasanya yang bolong-bolong tuh karena masih gelembung-gelembung begitu, harusnya yang seperti ini nih. Ini kan sudah tidak. Nah, jadi dibiarkan biasanya antar setengah jam lah, disimpankan dulu, karena itu baru bereaksi antara resin sama bubuk aerosolnya gitu. Dibiarkan saja. Kalau itu kenapa jadi hijau warnanya, karena yang ini karena dikasih pigmen warnanya warna hijau. Kalau soal warna nggak apa-apa, mau pakai bisa, nggak juga nggak apa-apa, jadi nggak pengaruh gitu, cuman pewarna saja. Karena pada akhirnya nanti juga bakalan dikasih warna juga, bisa pakai pilok, pakai apa begitu, nggak masalah. Jadi begitulah teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton cara pembuatan adonan fiberglass.
Jangan lupa like, komen, sama subscribe di channelnya. Terima kasih teman-teman.